Selamat pagi, Shalom. Mari berikan persembahan pujian kebenaran kepada Tuhan Yesus. Beri dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Mari bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hebat buat kami. Sepanjang minggu Tuhan, Kau berikan penyertaan-Mu buat kami. Mukjizat-Mu tersedia buat kami. Sebab itu kami mau naikkan pujian kepadamu. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh Kau mengagumkan buat kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebab kami percaya rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perbuat.
kasih Bapa, kami percaya Engkau yang hadir di tempat ini. Kami siap memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia yang Allah yang dahsyat buat kita. Kita yang dahsyat. Biarlah dari pulau-pulau, dari lembah-lembah selalu menaikkan pujian bagi Allah kita yang dahsyat dan heran. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan berikan persembahan untuk KSPI. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan itu. akan perhatikan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah badai di global di seluruh dunia ini, Tuhan menyediakan kami waktu yang terindah bagi kami untuk mengenal Tuhan lewat firman-Mu. Karena Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Dan Tuhan, Engkau diam di antara kami. Dan Roh-Mu tinggal di antara kami. Dan jika kami mendengar firman-Mu, kami akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu, kuduskan firman-Mu, agar firman-Mu memberkati hidup kami, menguatkan kami, dan membangun kami, sehingga kami menjadi benteng yang kuat terhadap segala serangan kuasa kegelapan, serangan iblis yang akhir-akhir ini semakin gencar terhadap kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini adalah tentang terbakar melayani Tuhan. Tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Kita akan lihat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan di dalam nas Alkitab Rom 12 ayat 1 ini menasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Siapakah saudaraku Tuhan itu sehingga layak mendapatkan hidup kita, persembahan kita, tubuh kita, bahkan seluruhnya jiwa dan roh dan tubuh kita. Tuhan, saudaraku, adalah pencipta langit dan bumi. Dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Atau mengukur langit dengan jengkal? Siapakah yang menimbang gunung-gunung dalam dancin atau bukit-bukit dalam neraca? Sesungguhnya bangsa-bangsa dianggapnya seperti setetes air dalam timba, ayat yang ke-15. Dan pulau-pulau seperti debu halus beratnya. Saudaraku, Tuhan begitu berkuasa, Dia menciptakan semuanya. Musim-musim, hari-hari, tahun-tahun. Bahkan Dia menciptakan saudara dan saya. Dan
Kita lihat di dalam kitab Mazmur 139, saudara. Di situ dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib, saudaraku. Bahkan Tuhan menuliskan sebelum kita dibentuk hari-hari yang tertulis di dalamnya, sebelum segala sesuatu ada. Nah, saudaraku, segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku, layakkah Tuhan yang menjadi pencipta hidup kita, pencipta semua alam semesta, mendapatkan sisa dari hidup kita, sisa tenaga kita, sisa-sisa waktu kita, sisa harta kita, saudaraku. Sangat naif kalau kita memandang seperti itu, sepertinya Tuhan seorang pengemis, seorang pengamen yang tidak layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Seringkali hari-hari kita berlalu tanpa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau ada waktu, kalau ada sisa uang, kalau ada sisa tenaga, baru semuanya diberikan kepada Tuhan. Beberapa orang-orang Kristen menyerahkan anaknya kepada Tuhan di kala stres. Pernah seseorang mengatakan kepada saya, "Bang, aku serahkan ini anakku kepada Tuhan. Tolong, anaknya stres, saudaraku. Nanti kalau sudah sembuh, tak serahkan kepada Tuhan." Ada juga sedangkan yang sehat, yang pinter disekolahkan ke sekolah kedokteran, sekolah jadi di arsitek, jadi insinyur, sedangkan yang bodoh-bodoh, sisa-sisa dan yang tidak begitu dipandang, saudara, baru diberikan kepada Tuhan. Siapakah kita? Siapakah Tuhan, saudaraku? Dan bagaimana kita mungkin memberikan sisa-sisa seperti itu? Ya, Tuhan seperti pengemis atau pengamen, saudaraku, yang tidak layak mendapatkan yang terbaik. Kemanakah Tuhan ketika kita muda, kita perkasa, dan kita sukses, kita gagah, saudaraku. Dan kita tidak begitu memperdulikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita gagal, ketika kita bangkrut, ketika kita sakit, kena kanker, baru kita anggap Tuhan ada di dalam waktu kita, di hidup kita. Adakah Tuhan sebegitunya tidak berharga dalam hidup kita, saudaraku? Kadang-kadang juga ketika kita mau melayani Tuhan, banyak alasan untuk kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada yang ngomong terlalu muda, ada yang ngomong terlalu tua, ada yang ngomong nanti saja kalau saya pensiun, ada yang ngomong juga nanti kalau sudah mapan hidup saya, atau kapan-kapan saja. Kapan-kapan itu kapan, saudaraku? Saatnya itu kapan? Apakah setelah alat pemacu jantung itu menempel di tubuh kita? Atau selang jarum infus masuk di urat nadi kita? Atau kita sudah stroke, kita mengalami sisa hidup kita, baru kita berikan kepada Tuhan. Nah, kisah-kisah seperti itu sangat banyak sekali, dan kebanyakan orang menyesal di kemudian hari, saudaraku. Ketika sudah diambang kematian, ketika sudah tidak ada harapan, ketika sudah usahanya bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, baru lari kepada Tuhan. Nah, Tuhan seolah-olah mendapatkan sisa-sisa dari hidup kita. Suatu saat ada seseorang jemaat yang kena kanker ganas, dikunjungi seorang gembalanya, saudaraku. Dia kondisinya sehat, dia maco, dia mempunyai masa depan yang masih panjang, atletis tubuhnya. Tapi kemudian dalam jangka waktu 3 bulan, kegagahannya, kegantengannya itu hilang diterpa penyakit kanker yang begitu ganas. Hamba Tuhan itu mendatangi dan mengatakan, "Yusuf, aku akan mendoakan kamu. Kelihatannya kamu sakitnya parah. Terima kasih Pak Gembala sudah mengunjungi aku. Tolong doakan aku Pak Gembala. Dan kalau nanti aku sudah sehat, aku pengen melayani Tuhan."
Gembalanya ini hanya tersenyum simpul sedikit saja saudaraku. Dan dia mengatakan kepada Yusuf ini, Yusuf, aku terus terang kepada kamu. 5 tahun yang lalu, aku memberikan kamu tanggung jawab tugas untuk kamu membimbing remaja. Karena aku kenal kamu mempunyai talenta dan kemampuan untuk memimpin, tetapi kamu menolak. Dan kira-kira 2 tahun yang lalu ketika kamu di perguruan tinggi, aku memberikan tugas kepada kamu untuk menjadi ketua kaum muda. Dan kamu juga mengelak. Aku tidak punya kesempatan, Pak Pendeta. Karena aku lagi menyusun skripsi. Dan kamu ingat 2 tahun yang lalu, ketika Ibu Gembala memberi kesempatan kamu untuk memainkan musik di gereja. Dan kamu juga menolak karena kamu sedang bekerja. Dan pekerjaan ini tidak bisa diganggu. Dan sekarang ketika kamu sakit, kamu baru menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu seperti memberikan bunga yang layu kepada Tuhan. Saudaraku, demikian kondisinya kebanyakan kita. Dari renungan, dari bacaan firman Tuhan yang kita lihat ini. Kita menarik kesimpulan, kita bisa menarik sebuah pelajaran, saudaraku. Jangan sampai kita terlambat untuk kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dialah yang layak mendapatkan yang terbaik. Dialah yang layak mendapatkan yang paling bagus di dalam hidup kita. Tidak ada orang, tidak ada pribadi yang selayak Tuhan. Tetapi kalau kita hambur-hamburkan hidup kita kepada hal yang tidak penting, hal yang tidak kekal, akhirnya menyesal di hari kemudian. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya dia yang hidup untuk dia, yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku, hidup kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari pasar perbudakan setan. Dan kita ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas atau perak. Bukan pula dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Dan kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita adalah miliknya Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan mendapat yang terbaik dari waktu kita, harta kita, kemampuan kita, dan talenta kita. Segala sesuatu yang digunakan bukan untuk Tuhan, semuanya akan sirna dan sia-sia belaka. Saya ingat orang yang namanya David Livingstone, terbakar sedemikiannya besarnya di dalam melayani Tuhan, sehingga dia meninggalkan negaranya di Inggris, saudara, dan pergi ke Afrika. Dan di sana dia harus tinggal kurang lebih mungkin 29 tahun dengan hutan belantara, tanpa dia tahu bahasanya, tidak ada saudara, tidak ada orang yang dipakai untuk dia sebagai perantara dia. Dia hanya pergi dengan kasihnya kepada Tuhan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, saudaraku. Dia mengatakan dalam tulisannya yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, Tuhan, utuslah aku kemana aku pergi, kemana saja, asal sertai aku. Letakkan beban kepadaku apa saja, asal topang hidupku. Putuskan hubunganku dengan siapa saja selain dengan kasih-Mu. Saudaraku, dia meninggal di belantara Afrika dalam kondisi matanya yang sebelah rabun karena demam di Afrika, dan lengan kirinya diterkam singa sehingga dia lumpuh tangan kirinya, tetapi dia tetap membara pelayanannya kepada Tuhan sampai dia mengakhiri hidupnya. Paulus pernah mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menyelesaikan imanku, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku pada harinya, dan seterusnya. Saudaraku, Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah melayani Tuhan dengan baik, dan dia meninggal pun dengan baik walaupun dipancung, saudaraku. Dari sini alat di Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mendesak kita, yang mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan apa yang terbaik dari hidup kita. Bukan yang dari sisa-sisa hidup kita, saudara, tetapi yang terbaik. Setan
itu berusaha menggagalkan, berusaha meniadakan, berusaha menghentikan langkah saudara untuk melayani Tuhan. Karena pelayananmu, saudaraku, karena kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu kuasa Roh Kudus, urapan Tuhan, kemampuan-kemampuan, itu akan berdampak banyak sekali kepada jiwa-jiwa, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, handetolan, kenalan-kenalan. Dan kalau sampai dia terus melayani Tuhan, akan banyak orang dilepaskan, banyak orang diubahkan, banyak orang yang mengalami tekanan diubahkan hidupnya. Orang akan menemukan Tuhan, orang akan diselamatkan karena engkau dan saya. Itu sebabnya sebelum pengaruh saudara dan saya ini merebak sampai kemana-mana, setan berusaha untuk menggagalkan pelayanan sehingga kita tidak sadar bagaimana kita harus melayani Tuhan. Sehingga kita enggan memberikan waktu kepada Tuhan, saudaraku. Karena iblis akan menyodorkan banyak hal, kesibukan-kesibukan, saudara, kekurangan-kekurangan yang menjadi alasan-alasan hidup kita, sehingga kita terhenti, dan kemampuan-kemampuan kita yang demikian banyak dalam hidup kita akhirnya mandul, saudaraku. Sehingga sepanjang hidup tidak ada orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Sepanjang hidup kita, hidup saudara dan saya, tidak ada orang yang diubahkan, tidak ada rumah tangga yang dibenahi, tidak ada orang narkoba yang kita tolong, saudaraku. Tidak ada orang yang sakit yang disembuhkan karena kita. Jadi hidup kita tidak berbuah, hidup kita tidak menjadi berkat, karena memang kita mengikuti bisikan-bisikan kuasa kegelapan yang akhirnya menghentikan langkah pelayanan kita kepada Tuhan. Iblis tidak peduli saudara kaya atau miskin, cacat atau normal tubuhnya. Yang Tuhan, yang iblis pikirkan bagaimana menghentikan tujuan Tuhan dalam hidup seseorang. Iblis nggak peduli kok saudara, di mana tempat tinggalmu, bentuk tubuhmu bagaimana, kamu lahir di mana. Tapi iblis berusaha bagaimana menghentikan langkah saudara untuk melayani Tuhan berdampak bagi sesama. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nick Vujicic yang tanpa tangan, tanpa kaki. Karena dia membara pelayanannya kepada Tuhan. Akhirnya berdampak tidak hanya ratusan ribuan tapi jutaan manusia di seluruh dunia. Nah setan itu takut, saudaraku. Kalau orang-orang yang cacat sampai bisa mempengaruhi seperti ini, apalagi yang tidak cacat, akan bisa menjadi dampak yang lebih hebat lagi. Itu sebabnya sebelum kita jadi orang yang berdampak, jadi orang yang diurapi, jadi orang yang berpengaruh dan mengubahkan banyak jiwa-jiwa, dipreteli dulu, saudaraku, dengan kesibukan-kesibukan, kesulitan-kesulitan, dengan pergaulan-pergaulan yang rusak, dengan pengaruh-pengaruh narkoba, saudaraku, dengan tujuan-tujuan hidup yang menyimpang dari Tuhan, sehingga kita mandul, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita ini. Saya barusan ada kabar viral dari Italia, seorang hamba Tuhan yang namanya Roberto Malgesini, kalau tidak salah, saudaraku. Itu dia tiap pagi, saudaraku, membuat makanan pagi untuk orang-orang gelandangan di daerah Italia Utara begitu. Bapaknya orang yang terlantar. Dia kenal orang-orang gelandangan. Orang kenal gelandangan juga kenal dia. Suatu saat tanggal 15 yang lalu, yang namanya Mahmud, ini umurnya 53 tahun, saudaraku. Seperti biasanya, selamat pagi. Dia sudah membawa makanan untuk Mahmud. Tahu-tahu Mahmud pegang pisau dan menusuk Pak Roberto ini, hamba Tuhan ini, saudaraku, sampai berkali-kali. Ditinggal begitu saja, dia lari, saudaraku. Akhirnya dia terkapar di situ karena tusukannya banyak sekali. Akhirnya kehilangan darah banyak. Akhirnya dia meninggal di tempat, saudaraku. Pada masa terjadi pemakaman itu, berbondong-bondong. Ini merupakan sebuah duka di Italia, saudara. Karena seorang pelayan Tuhan yang sudah dikenal, bapaknya orang miskin itu. Mereka sangat kehilangan, banyak mereka yang histeris, ada yang nangis, saudaraku. Karena kehilangan itu. Betapa berdampaknya Roberto Malgesini ini, saudaraku. Dan akhirnya mereka mengenang. Saya juga ingat Tabita yang ada di dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, saudara.
Ketika dia meninggal, orang-orang pada janda-janda mengambil pakaiannya dan memperlihatkan kepada Petrus, ini yang dibuat untuk aku. Semuanya. Akhirnya Petrus begitu ternyuh sama akibat efek dari pelayanannya Tabita ini. Akhirnya didoakan dan Tabita pun akhirnya bangkit dari kematian, saudaraku. Dikenang, saudaraku, karena apa yang dia buat, bukan apa yang dia dapat. Nah, iblis sangat berkepentingan dengan saudara dan saya yang melayani Tuhan. Itu sebabnya dia akan berusaha siang dan malam. Bagaimana supaya saudara mandul, saudara tidak melayani Tuhan. Kalau toh melayani hanya sedikit saja. Dan semau kita, sisanya, dan seterusnya. Sehingga Tuhan tidak mendapatkan yang terbaik. Kalau bukan kita siapa? Dan kalau tidak sekarang, kapan, saudaraku? Banyak orang menanti-nanti, menunggu-nunggu, saudaraku. Sampai suatu waktu itu berlalu dan akhirnya kita tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Seperti kisah seseorang yang akhirnya meninggal, Yusuf tadi, dari kanker yang begitu ganas. Kadang Tuhan mendengarkan orang di kala kritis mau meninggal, disembuhkan, tapi tidak banyak. Persentasenya sangat sedikit. Dan kebanyakan Tuhan sudah memberikan waktu pada masa-masa yang dulu berlalu, akhirnya tidak bisa diulang lagi. Kesempatan kadang-kadang tidak datang kedua kalinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengingat hidup kita tidak panjang, saudaraku. Hidup ini berlalu seperti asap, seperti musafir, seperti sekam yang ditiup angin. Dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan tidak banyak juga. Nah, itu sebabnya dengan mendengar firman Tuhan ini, mari kita bergerak sedikit tapi sering dan setiap hari, setiap waktu yang kita bisa, yang kita mampu sebaik mungkin, saudaraku, agar kita menjalani hidup-hidup penuh dengan damai sejahtera. Kalau saudara sudah melakukan sesuatu sepanjang hari, tidur rasanya nyenyak karena sudah berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan untuk mengubah dunia yang gelap. Dunia yang tanpa harapan ini, saudara. Dunia yang sering diambang kehancuran. Kekacauan ada di mana-mana, perseteruan ada di mana-mana. Kebencian, dendam ada di mana-mana. Itulah sebabnya kita semuanya menjadi jawaban. Dan iblis sama sekali tidak ingin kita menjadi jawaban. Dia ingin menjegal talenta kita, menjegal apa-apa yang kita punyai sehingga kita tidak berbuat sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Ada sebuah kisah yang baru saya dengar. Ada seorang milioner, ya saudara, miliarder yang ada di Portugal. Dia presidir dari sebuah bank terkenal di Portugal. Dia meninggal karena COVID-19, karena pergi dari Italia kembali ke Portugal. Dia, menurut tulisannya anaknya, papa saya sangat kaya raya. Tetapi setelah kena COVID, dia sendirian. Dia ingin menghirup udara yang segar, tapi nafasnya tersesak-sesak. Udara yang seharusnya gratis dan tanpa membeli, dia pun menghirupnya sudah sukar. Akhirnya dalam tulisan itu dia meninggal sendirian, tanpa seorang pun di sisinya. Karena apa, saudaraku? Ya karena COVID, gak boleh orang datang di situ, menengok bahkan istrinya, bahkan keluarganya. Akhirnya hartanya yang dia tumpuk ditinggalkan begitu saja, saudaraku. Tidak bisa menemani, tidak bisa menolong dia. Ini sebuah tragedi bahwa manusia itu rapuh, saudaraku. Nah, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah hidup bersama dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan apa yang kita punya kepada Tuhan. Dan itulah hidup yang sejati. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan kita, ya, tentang hidup ini adalah kesempatan, ya.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Selagi kami kuat, selagi kami ada, selagi kami sehat, sama seperti hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya membuat hati kami berpaut kepada Tuhan untuk memberi yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini, mendorong di waktu-waktu yang sisa ini, waktu-waktu yang kritis ini, untuk kami mulai mempersembahkan tubuh kami, bahkan talenta kami, kemampuan kami, harta benda kami, untuk hormat, kemuliaan kepada Tuhan, dan untuk melayani sesama. Terima kasih. Kiranya berkat-Mu atas kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami menjadi pelaku firman, dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati dengan firman Tuhan ini katakan, amin. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom saudara, kita sudah dengar firman hari ini, ada beberapa pengumuman. Besok minggu depan itu adalah percobaan kudus dan waktunya kita mengembalikan milik Tuhan. Nah, jemaat yang online bisa mengambil tubuh dan darah Kristus ya di gereja. Kalau saudara tidak bisa mengambilnya, tolong saudara kabari staf pengembalaan atau telepon di gereja supaya kami bisa mendistribusikan. Jangan sampai kelewatan. Saudaraku, jangan sampai saudara tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Karena tubuh dan darah Kristus inilah yang menguatkan, memampukan kita untuk hidup di zaman-zaman seperti ini. Nah saudara, Komsel tetap berjalan ya, entah itu online atau tatap muka. Tetapi kalau tatap muka maka kita harus memakai prosedur protokol kesehatan ya. Doa pagi Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Ayo, waktunya kita berdoa lebih banyak. Nah, ibadah pemuda Sabtu jam 6:30
ada di gereja. Saudara, Minggu pagi kita ibadahnya itu di gereja yang tatap muka itu jam 7 pagi, jam anak-anak online, yang kedua jam setengah 9, yang ketiga adalah sore jam 4. Saudara, karena Ngawi masih zona merah, mari kita bersama-sama membawa di dalam doa supaya tidak banyak pertambahan. Stop lah ya pertambahan ini. Paling tidak semuanya itu sadar menggunakan masker dan cuci tangan lebih banyak, dan gak perlu kumpul-kumpul di luar-luar, ataupun kita yang kalau gak perlu gak usah lah ya. Berdoa aja kita jarang kumpul, apalagi yang lain-lain. Kalau hanya untuk kumpul-kumpul yang lain-lainnya, tidak berkerumun, memakai masker dan cuci tangan. Jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa semua kita berdoa untuk kota dan bangsa kita supaya tangan Tuhan itu turun atas dunia ini, terutama bangsa dan kota kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita kedangkan, angkat tangan kita, tengadahkan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa melayani-Mu dengan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu waktunya sudah singkat, bahwa sebentar lagi kami akan bertemu muka dengan-Mu Tuhan, tanpa ada halangan. Dan ketika kami bertemu dengan-Mu, Engkau hanya bertanya apa yang sudah kami buat untuk kehidupan kekal. Itulah sebabnya kami bersyukur dengan firman-Mu kami diingatkan bahwa kami harus melayani-Mu dengan apa saja yang kami punya, dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga benar-benar hidup kami ini berguna, memenuhi tujuan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu, maka berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, percayalah firman Tuhan, perkatakan, lakukan, maka berkat dan kuasa Allah turun atas hidup saudara dan saya. Atas pekerjaan kita, anak-anak kita, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Amin.